Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sophie Ansela, NIM 2011-290009, kelas 4A Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membacakan sedikit materi untuk memenuhi tugas akhir semester dari dosen pengampu Hetty Ospita MPD dengan judul teks eksplanasi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari teks eksplanasi di SMP. Apakah yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab akibat dan proses. Berikutnya ciri-ciri teks eksplanasi. Adapun beberapa ciri teks eksplanasi, yaitu yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha memengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat adalah fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contohnya, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan sebagainya. Berikutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur sebagai berikut ini. Yang pertama, identifikasi fenomena. Di bagian ini, sebuah teks eksplanasi menjelaskan tentang gambaran umum, fenomena, atau peristiwa alam yang akan dibahas. Poinnya bisa mengangkat tentang proses bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian. Setelah mengetahui secara umum fenomena yang akan dibahas, pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Kamu bisa melakukan deskripsi dalam beberapa paragraf terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini disebut juga dengan deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Interpretasi dalam teks eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Kamu bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Berikutnya yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Adapun dalam menyusun teks eksplanasi perlu memperhatikan kaidah kebahasaan berikut ini. Yang pertama, menggunakan kalimat pasif. Yang kedua, menggunakan konjungsi kasual dan waktu. Yang ketiga, terdapat istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan kata kerja material dan rasional. Dan yang terakhir, bersifat informatif. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pengertian teks eksplanasi di SMA. Jadi, teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya untuk mempengaruhi pembaca agar percaya dengan hal yang dibahas. Berikutnya, ciri teks eksplanasi. Yang pertama, teks terdiri atas pernyataan umum atau gambaran awal tentang apa yang disampaikan, deretan penjelasan atau inti penjelasan apa yang disampaikan, atau urutan sebab akibat dari suatu fenomena yang dibahas secara mendalam dan berdasarkan urutan waktu, dan interpretasi atau pandangan atau simpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan atau sains. Dan yang terakhir, teks bersifat informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya akan hal yang dibahas. Berikutnya, mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi. Dalam suatu teks terdapat gagasan atau ide yang dapat dikembangkan menjadi beberapa kalimat.
Gagasan tersebut merupakan gagasan utama atau disebut juga ide pokok. Gagasan utama atau ide pokok terletak di dalam kalimat utama. Kalimat utama biasanya muncul pada awal, tengah, atau akhir paragraf. Cara mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi yaitu: yang pertama, membaca teks dengan seksama. Yang kedua, memahami makna setiap kalimat yang ada dalam teks. Yang ketiga, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang keempat, menemukan gagasan utama atau ide pokok. Yang kelima, menandai kata-kata kunci. Dan yang terakhir, merumuskan inti kalimat utama. Berikutnya yaitu aspek kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama, menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah yang memiliki makna khusus di bidang tertentu. Contoh, apabila teks eksplanasi yang dibahas berupa fenomena alam seperti gempa bumi, istilah yang digunakan berupa lempeng bumi, vulkanik, sesar, geologi, tektonik, lava, magma, dan sebagainya. Contoh yang kedua, apabila teks eksplanasi yang dibahas berupa fenomena sosial seperti kemiskinan di kota, istilah yang digunakan berupa urbanisasi, migrasi, tingkat pengangguran, desakan ekonomi, lapangan pengangguran, dan sebagainya. Yang ketiga, menggunakan kata kerja verba kausatif, yaitu kata kerja yang dapat menyatakan makna kausalitas atau hubungan sebab akibat, seperti menyebabkan, disebabkan, mengakibatkan, diakibatkan, berakibat pada, berdampak pada, menimbulkan, dan sebagainya. Contohnya, hujan asam dapat menyebabkan matinya ribuan ikan di Sungai Bengawan Solo, Jawa Tengah. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif. Misalnya terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dan diakhirkan. Yang kelima, menggunakan kata keterangan waktu untuk menjelaskan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Kata-kata keterangan waktu yang biasa digunakan seperti kemarin, besok, lusa, dan hari tertentu. Contoh, 2 hari yang lalu Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas. Berikutnya yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomenanya, bukan kata ganti penceritaannya. Misalnya, kota madnya Surakarta, harimau, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Magelang. Berikutnya menggunakan konjungsi. Yang pertama, konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, ada 2 jenis konjungsi kausal, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Adapun konjungsi tersebut meliputi konjungsi intrakalimat karena, sebab, akibat, dari, sehingga, dan maka. Yang kedua, konjungsi antar kalimat meliputi akibatnya, oleh karena itu, jadi, hasilnya, dan dampaknya. Kemudian konjungsi temporal atau kronologis, atau bisa dikatakan juga dengan hubungan waktu, yaitu kata hubung yang menyatakan urutan kejadian atau peristiwa, misalnya mula-mula, setelah itu, lalu, kemudian, sebelum, sesudah, selanjutnya, dan berikutnya. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai pola pengembangan teks eksplanasi. Terdapat 2 pola pengembangan teks eksplanasi, yaitu yang pertama, paragraf sebab akibat, yang mana paragraf yang menggunakan pola khusus atau umum induktif, atau dapat pula umum khusus atau deduktif. Yang pertama, paragraf induktif atau khusus umum, mengikuti pola induksi. Pada awal paragraf berisi kalimat penjelas yang merupakan sebab, kemudian di akhir paragraf berisi kalimat utama yang merupakan akibat. Yang kedua,
memiliki gagasan utama di akhir paragraf. Yang ketiga, menggunakan banyak contoh masalah atau peristiwa khusus dalam pemaparannya. Yang keempat, antar kalimat yang menjadi sebab dan akibat saling berkaitan. Yang kedua, paragraf deduktif, umum ke khusus. Pada awal paragraf berisi kalimat utama yang merupakan akibat. Kemudian di akhir paragraf berisi kalimat penjelas yang merupakan sebab. Kemudian memiliki gagasan utama di awal paragraf. Selanjutnya menggunakan banyak contoh masalah atau peristiwa khusus dalam pemaparannya. Yang terakhir, antar kalimat yang menjadi sebab dan akibat saling berkaitan. Adapun contoh paragraf dalam pola pengembangan sebab akibat. Misalnya, gempa bumi melanda wilayah bagian selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu 27 Mei 2006 pukul 5.54 waktu Indonesia Barat. Kekuatan gempa bumi tercatat 6,2 skala Richter pada kedalaman 17,1 km. Pusat gempa terletak pada posisi sekitar 25 km barat daya kota Yogyakarta. Gempa bumi ini mengakibatkan puluhan orang meninggal, beberapa orang luka-luka, sejumlah bangunan roboh dan mengalami kerusakan. Selain itu, dilaporkan juga terjadi longsoran dan kerusakan berat pada permukiman dan bangunan lainnya di Kabupaten Bantul karena dekat dengan sumber gempa bumi. Selanjutnya yaitu paragraf proses. Jadi paragraf proses ini yaitu suatu urutan dari tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan untuk menghasilkan sesuatu atau perurutan suatu kejadian atau juga disebut peristiwa. Adapun langkah-langkah untuk menyusun pola pengembangan proses dalam sebagai berikut ini. Yang pertama, mengetahui perincian secara menyeluruh. Yang kedua, membagi proses tersebut menurut tahap-tahap kejadian. Yang ketiga, menjelaskan setiap urutan itu ke dalam detail-detail. Detail yang dibahas, detail yang tegas sehingga pembaca dapat melihat seluruh proses itu dengan jelas. Misalnya, bagaimana terjadinya banjir? Jawaban atas pertanyaan tersebut mengacu pada suatu proses. Pola pengembangan jenis ini biasanya menggunakan konjungsi berupa mula-mula, lalu, kemudian, setelah itu. Berikutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Teks eksplanasi disusun dengan menggunakan kalimat yang jelas, logis, dan benar. Adapun langkah-langkah menyusun teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tentukanlah tema jenis eksplanasi apa yang akan dibuat. Misalnya, tentang fenomena alam berupa proses terjadinya hujan, tsunami, gunung meletus, atau gerhana matahari. Selain itu juga dapat berupa fenomena sosial seperti proses terbentuknya paguyuban, proses terjadinya urbanisasi, kemiskinan, dan sejenisnya. Berikutnya, menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Mengumpulkan bahan tulisan eksplanasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penguasaan pengetahuan penulis, internet, buku pelajaran, atau penelitian langsung. Kemudian menyusun kerangka teks eksplanasi. Menyusun kerangka berarti memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik, lalu menyusunnya secara sistematis dan logis. Kerangka eksplanasi dapat mengikuti pola pernyataan umum atau deret penjelas interpretasi. Berikutnya, mengembangkan kerangka. Pada tahap ini, kerangka dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Dan yang terakhir, menyunting teks yang telah disusun. Pada tahap ini tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin terdapat dalam teks. Baiklah, sekian, terima kasih. Itulah sedikit materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.